Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 12. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung manis. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 6 ton padi. Dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 8 ton jagung. Biaya produksi tanaman padi 7 juta per hektar dan tanaman jagung 9 juta per hektar. Jika Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 48 ton, biaya minimum yang harus dikeluarkan sebesar. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu pertidaksamaannya ya. Jadi yang pertama, kakak akan buat tentang pertidaksamaan ton ya. Jadi kapasitasnya. Ingat, di sini kita diberikan 2 variabel, yaitu padi dan jagung. Jadi langsung saja kakak ibaratkan nih, padi kakak misalkan dengan X, jagung kakak misalkan dengan Y, ya seperti ini. Langsung saja kita tulis, artinya di sini padinya adalah 6X ya, ditambah 8Y, ya di sini tidak kurang, artinya harus lebih besar sama dengan 48 ya. Teman-teman harus hati-hati. Kalau salah tanda akan salah jawaban. Jadi lebih besar, tidak kurang itu artinya lebih besar. Oke, berikutnya setelah ton kita buat hektar. Hektar ya di sini lahannya maksimal 7 ya. Jadi maksimal 7 dan di sini langsung kita tulis saja X ditambah Y lebih kecil sama dengan 7 ya, karena lahannya 7 artinya yang boleh ditanam maksimal 7 ya, boleh 6, boleh 5 dan seterusnya. Tetapi kalau lebih dari 7 itu tidak boleh. Makanya di sini tandanya lebih kecil sama dengan 7. Oke, berikutnya kita juga dapat persamaan biaya. Ya, ini yang akan dijadikan acuan untuk menghitung biaya nanti ya. Kita tulis di sini biayanya F ya, kita tulis saja sebagai fungsi X, Y, hasilnya adalah 7 juta X ditambah 9 juta Y ya, seperti ini. Ya, atau untuk menghemat coret-coretan, kakak tulisnya dalam bentuk ini aja ya. 7 juta X ditambah 9 juta Y. Atau untuk menghemat lagi, kakak tulisnya pakai kode saja ya. Jadi sini 7X ditambah 9Y dalam bentuk juta. Ya, seperti itu tidak apa-apa ya. Oke, langkah berikutnya yang kita harus lakukan, ingat, kita harus mencari terlebih dahulu himpunan penyelesaiannya ya, daerah himpunan penyelesaian. Maka kita harus buat grafik. Ya, untuk membuat grafik kita harus buat terlebih dahulu tabelnya satu persatu ya. Kita akan mencari nilai titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, X-nya kita buat 0 ya, artinya X-nya kita tutup, hasil adalah 48 dibagi 8. Nilainya adalah 6. Berikutnya Y-nya kita buat 0, hasil adalah 48 dibagi 6. Hasilnya adalah 8. Yang kedua, ya ini lebih mudah ya, karena angkanya langsung ketemu XY 0077 ya, karena sudah pasti kalau X-nya ditutup 7, Y-nya ditutup 7. Oke, sudah kita dapat titik potongnya. Berikutnya kita gambar grafiknya ya. Karena di sini positif semua, jadi kakak buat yang negatifnya sangat kecil ya. Ini X dan ini adalah Y. Oke, kita buat yang pertama adalah 8 dan 6. X-nya 8 ya, kita kira-kira saja di sini. 6 ya, kita kira-kira saja di sini. Dan tandanya lebih besar. Lebih besar artinya ke kanan ya. Untuk teman-teman yang belum tahu bisa lihat di sini. Jika A-nya positif, lebih besar, jadi ada di kanan ya. Kita tidak perlu melakukan uji titik 0,0 ya, tidak perlu. Oke, berikutnya yang kedua ada angka 7 dan 7 ya. Ini X-nya 7, Y-nya 7. Kita kira-kira saja 7 di sini
dan 7 di sini ya. Jadi nanti menyilang ternyata ya. Oke, seperti ini. Dan tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya ke kiri ya, seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini daerah yang diarsir adalah wilayah ini. Ya, ini adalah daerah yang diarsir. Oke, berikutnya tinggal kita buat titik potongnya ya. Titik potongnya atau titik pojoknya ada 3 karena untuk menentukan maksimum dan minimum kita gunakan metode titik pojok. Oke, ini titik pojoknya adalah 0,7 ya, yang ini adalah 0,6 ya, ada satu lagi kita belum tahu, jadi kita harus cari dengan SPL Devi. Oke, caranya adalah kita gabung kedua persamaan ya, titik potongnya. 6x plus 8y sama dengan 48. Berikutnya, x tambah y sama dengan 7. Ya, karena belum ada yang sama, jadi kita samakan dulu yang atas dikali 1, yang bawah dikali 6. Supaya x-nya sama ya. Berikutnya, hasilnya menjadi 6x plus 8y sama dengan 48. Yang atas tidak berubah karena dikali 1. Yang bawah jadinya 6x plus 6y sama dengan 42. Ya, kita kurang. Habis hasilnya menjadi 2y sama dengan 6, y adalah 3. Ya, kalau sudah dapat y-nya 3, kita masukkan ke yang kecil, yang ini ya. X ditambah y, y-nya 3. Tambah 3 sama dengan 7. Jadi 3-nya pindah jadi 7 kurang 3, hasilnya adalah 4. Jadi titik potongnya adalah 4,3. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, berikutnya tinggal kita hitung ya, kita hitung di persamaan biayanya ya, karena yang ditanya adalah biayanya. Jadi kita masukkan nilai yang pertama adalah 0,6, yang kedua adalah kita masukkan 0,7 dan yang ketiga adalah 4,3 ya, seperti ini. Oke, kita masukkan saja. Ini berarti 7 kali 0, 0 ditambah 9 kali 6, 54. Jadi hasilnya adalah 54 juta. Berikutnya ini 7 kali 0, 0 ditambah 9 dikali 7, 63. Jadi hasilnya 63 juta. Dan yang terakhir 7 kali 4, 28 ditambah 9 kali 3, 27. Hasilnya adalah 55 juta. Ya, jadi seperti ini. Dan yang ditanya untuk soal nomor 12 adalah nilai yang minimum. Nilai yang minimum ya dari ketiga nilai ini adalah yang 54 juta. Jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 12. Jawaban yang sesuai adalah yang B.